selamat datang di YouTube channelnya Nizan, Uminya Raja. Nah teman-teman, kita ketemu lagi ya. Dan di video kali ini aku mau berbagi ke kalian semua, berbagi pengalaman tentang herbal apa saja sih yang pernah aku konsumsi waktu aku lagi sakit GERD dan asam lambung tinggi ya. Jadi sedikit cerita, kan dulu aku parahnya itu sekitar 5 bulanan. Nah tapi aku kayak kambuhannya itu sekitar 2,5 tahunan gitulah. Dan selama 2,5 tahun itu gitu aku banyak banget minum herbal inilah, herbal itulah. Nah jadi di sini aku mau kayak sebutin daftar herbal yang pernah aku minum dan itu benar-benar ngepek di tubuh aku dan kayak bisa jadi syariat juga gitu ya, bikin tubuh aku responnya kayak baik gitu, terus bisa nyembuhin keluhan-keluhan aku juga, bisa rontokin keluhan-keluhan aku juga. Nah gitulah pokoknya intinya teman-teman. Nah tapi sebelum ke video selanjutnya, aku harap yang belum subscribe dulu dan like video ini agar channel aku semakin berkembang. Nah langsung saja teman-teman, aku mau sebutin daftar herbal yang pernah aku konsumsi pas waktu aku sakit GERD itu ya. Biasa aku udah tulis di HP gitu, takut lupa gitu. Nah jadi yang pertama herbalnya itu adalah rimpang ya. Rimpangnya itu adalah jadi berupa rimpang gitu. Herbalnya itu yang pertama adalah kunyit. Nah jadi dulu aku suka kayak rutinin rebus kunyit gitu ya. Nah untuk resepnya aku kayak ambil 2 jempol gini ya, kayak 2 jempol gini. Nah terus aku potong-potong. Nah setelah aku potong-potong terus aku rebus dalam 3 gelas air. Nah terus kalau udah kayak kan mendidih ya. Nah terus kan si airnya itu kan suka nyusut ya, suka berkurang. Nah kalau misalkan udah kayak cukup nih 1 gelas. Nah kalau udah 1 gelas baru aku angkat dan minum selagi hangat. Nah itu mungkin herbal yang pertama. Nah untuk herbal selanjutnya masih resepnya kayak kunyit ya. Ini kayak ada kakaan gitu ya sama si kunyit. Nah yang kedua adalah temulawak. Nah temulawak resepnya juga sama. Nah jadi aku mau sebutin efeknya di tubuh aku apa, nyembuhin aku apa juga, nyembuhin keluhan apa gitu di aku. Nah untuk kunyit dan temulawak kayak efeknya itu ke ulu hati. Jadi aku kan pas waktu sakit GERD dan asam lambung tinggi gitu, aku sakit kayak perih gitu di ulu hati gitu. Nah jadi si sakit uluh hatinya itu rontok gitu, sembuhnya aku pakai itu gitu. Nah untuk herbal yang selanjutnya adalah ini HP-nya malah kekunci. Nah herbal yang ketiga ini aku pakai jus kolang-kaling. Nah jadi aku kayak dikasih tahu, gak tau lah pokoknya itu juga ide dari mama, dan itu mama juga gak tahu dari ide siapa. Nah jadi si kolang-kalingnya itu biasa ya dibersihin dulu, terus ditakar kayak 1 gelas gitu ya, 1 gelas kolang-kaling gitu, kolang-kaling seger. Nah terus di jus dan airnya itu kayak setengah gelas juga lah cukup. Nah terus abis itu diminum deh. Nah diminumnya itu pas bangun tidur banget sebelum makan atau minum apa-apa. Jadi ngefeknya ke lambung aku, ke perut aku itu dingin banget, dingin. Yang tadinya kayak aku kan kayak panas gitu kan, dada panas, perut panas, kayak pokoknya lambung panas. Nah kalau pakai itu adem, kayak aku minum bengkoang. Aku pernah kan ya bikin video tentang bengkoang, itu kan buat penyakit mah ampuh tuh. Nah kayak minum bengkoang gitu persis. Tapi aku pas waktu nyoba-nyoba minum jus bengkoang parutan bengkoang, aku kan itu udah sembuh. Jadi dulu aku
enggak makan si bengkoang itu gitu teman-teman. Nah terus untuk herbal yang ketiga adalah aku nemu resep herbal tea di grup GED Anxiety Indonesia mana ya, bentar, nah aku udah screenshot nih dulu gitu ya. Nah kalau si herbal tea ini jadi lebih ngefek ke mood, terus ke asam lambung tingginya gitu. Jadi ngenetralin asam lambung tinggi aku jadi normal lagi, terus ke mood aku, terus ke kayak pola tidur aku, kayak ngerileksin pikiran aku juga gitu. Terus pas tidur juga jadi kayak relax tuh. Dan bahan-bahannya ini ya teman-teman, yang pertama 3 buah pekak, terus setengah jari kayu manis, terus 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, setengah biji pala, 2 batang serai, 3 gelas air. Nah terus itu direbus semuanya, dicampurin, terus direbusnya itu selama 15 menit. Nah terus teman-teman kalau udah hangat dikasih perasan jeruk nipis atau lemon, terus dikasih madu. Mantep banget. Itu jadi lebih ke asam lambung tingginya gitu, ke asam lambung tinggi dan ke pikiran. Jadi lebih kayak relax aja gitu teman-teman. Nah itu udah banyak dipraktekin ya sama teman-teman kita di grup GED Anxiety Indonesia yang sama punya sakit GED juga gitu, dan banyak yang berhasil bebas dari dari GED Anxiety gitu. Tapi selain pakai ini ya, pakai herbal tea ini ya tetap 3P harus dijalani teman-teman. harus dijalani pokoknya itu 3P itu sangat penting. Nah untuk manfaat dari dari setiap rempah dan rimpang-rimpangannya itu kalian bisa cari sebanyak-banyaknya ya, searching gitu di internet, di Google gitu ya. Kalau misalkan kunyit untuk apa, temulawak untuk apa, terus kayak yang itu tadi di herbal tea kan banyak banget ya, ada bunga pekaknya, ada palanya, ada kayu manisnya gitu. Kalian bisa cari gitu apa manfaatnya gitu, terus efeknya buat kita, pokoknya gitu ya teman-teman. Nah terus untuk herbal yang selanjutnya adalah tepung kanji, tepung yang dari singkong tuh kan, kalau sekarang suka pada dipakai jajanan cemilan cibai gitu. Nah kalau aku itu beda, aku dipakai buat herbal, nyembuhin lambung aku gitu dulu ya. Itu lebih ke kayak buat luka lambungnya gitu. Temulawak sama kunyit juga sama ya, untuk lebih ke penyembuhan lukanya gitu. Nah untuk untuk takarannya tepung kanjinya itu aku lupa ya berapa sendok ya, 5 atau 4 sendok pokoknya secukupnya. Terus kasih air, terus dimasak di api kecil banget. Nah terus kalau misalkan udah kayak mau kental tapi gak kental banget, nggak boleh encer banget, jadi kayak yang setengah kental setengah encer. Nah baru ditiriskan ya, dimatiin tuh kompornya, terus nanti selagi hangat minum gitu teman-teman. Nah terus untuk herbal yang selanjutnya adalah ini favorit banget dan benar-benar kayak jurus gitu yang terakhir aku gitu ya. Dan ini kayak aku tuh benar-benar konsistennya tuh di sini, si jeruk nipis atau lemon. Nah teman-teman, jadi aku setelah minum itu ya si jeruk nipis dan lemon, semua keluhan yang benar-benar awet nempel di aku itu rontok pakai itu. Nah kalau jeruk nipis kan aku udah dari awal juga udah bahas ya,
Nah jadi siapin air hangat yang agak panas, terus si air perasannya 2 sendok masukin tuh ke si air panas agak hangatnya itu. Nah terus aku kadang-kadang nggak pakai madu sama sekali, kadang-kadang pakai madu. Nah itulah pokoknya sesimpel itu, dan aku minum di sama pas pagi-pagi pas bangun tidur banget gitu. Jadi sebelum makan atau minum apa-apa langsung tuh diminum ya. Gimana ya, jangan kalian tanya lagi asem nggak, itu kan nggak boleh. Pokoknya udah aku jelasin di video-video sebelumnya gitu, sampai aku ada klarifikasi gimana sih itu bisa nyembuhin lambung aku. Nah pokoknya itulah intinya. Jadi pakai si lemon dan jeruk nipis herbalnya. Nah dan yang terakhir adalah herbalnya itu adalah madu. Nah jadi madu itu penting banget, dan dulu gitu ya sampai sekarang juga aku kayak cinta banget gitu sama madu, bener-bener memperbaiki pencernaan aku banget gitu. Jadi moodnya pencernaan aku banget gitu, jadi mood baik banget gitu. Jadi pencernaan aku itu tuh kayak melayang-layang di udara gitulah kalau ketemu si madu itu gitu. Dan madunya itu asli langsung diperes madu hutan, diperes, gak dimasak, gak dicampur gula atau apa gitu. Jadi kalian harus pintar-pintar nyari madu yang asli. Aku tuh di sini ada ya tukangnya, dan dia itu suka kayak ngebuktiin gitu ya, langsung pas dia habis ambil sarang madu langsung diperes gitu di depan rumah aku. Jadi aku percaya itu madunya asli gitu. Nah kadang-kadang aku campurin sama si herbal-herbalan tadi, dan kadang-kadang aku langsung diminum aja. Itu tuh enak banget. Nah teman-teman, by the way ada juga yang alergi tuh sama madu. Jadi kalian harus ngobrol sama tubuh kalian gitu. Kayak aku juga kan orang lain sembuh tuh pakai jahe ya, asam lambung tinggi gitu. Tapi aku dulu gitu kayak yang panas banget, dan itu ngefeknya jadi kurang baik lah di lambung aku gitu. Tapi aku sekarang demen banget tuh sama si jahe. Nah jadi aku sering ngingetin ke kalian harus ngobrol sama badan tuh jangan dipaksain gitu maksudnya. Nah kalau kalian habis minum misalkan herbal temulawak, terus kalian jadi ngepeknya buruk banget gitu, ya nggak boleh diminum gitu, bisa cari yang lain. Segala penyakit itu ada obatnya gitu, tapi bukan berarti obat yang itu cocok gitu di aku atau di kalian gitu. Obat yang aku minum bisa cocok di kalian juga gitulah pokoknya intinya. Jadi kata aku juga gitu, harus benar-benar ngamatin badan kita, itu cocok gak sih di badan kita gitu, itu malah ngefeknya baik gak atau buruk gak gitulah teman-teman intinya. Nah jadi aku kenapa bikin daftar ini, itu juga kalian bisa milih ya, atau gak apa-apa gak diikutin juga, karena mungkin kalian juga punya jalan kesembuhan masing-masing juga gitu. Tapi kalau misalkan ada yang mau ngikutin, kalian bisa pilih-pilih tuh di daftar itu. Kira aja gitu ada yang mungkin jodoh di salah satu daftar herbal yang pernah aku konsumsi gitulah teman-teman intinya. Nah teman-teman mungkin singkat saja ya, segitu saja sharing dari aku, berbagi pengalaman dari aku gitu. Mudah-mudahan videonya bermanfaat bagi kalian semua, dan mudah-mudahan di daftar herbal yang tadi setelah kalian ikutin salah satu dari herbal tersebut bisa ngefek baik di tubuh kalian, khususnya yang lagi berjuang diet dan asam lambung tinggi. Aku doain kalian bisa kayak aku, bisa hidup normal lagi kayak aku, nggak ada sensasi-sensasi lagi, gak parnoan lagi, terus gak pokoknya kalian bisa nikmatin hidup kalian dengan enjoy gitu.
enjoy dan enjoy. Itu sabar, tawakal, qanaah gitulah, menerima sesuatu yang benar-benar kalian dapat gitu dari Allah, dari Sang Maha Pencipta kita. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.